bombardir industri yang hanya sekedar menghadirkan tontonan yang bukan tuntunan itu kan banyak sekali di sekeliling kita, benar, gitu kan. Benar. Oke, kita buka TV sedikit, kita nonton, ya kita menonton banyak sekali sampah gitu ya. Persis. Say now, kita kembali bertemu dalam channel Cerita Mebidang edisi Agustus tahun 2020. Pada generasi Mebidang, salam generasi Mebidang. Bersama saya, rekan dialog kita pada hari ini adalah Bung Roy Julian, seorang pekerja seni, seorang aktor, seorang seniman sekaligus budayawan yang sudah banyak berkarya dan berkecimpung dalam berbagai hal terkait dengan seni dan teater. Pada hari ini kita membahas satu materi tentang realitas budaya di tengah-tengah masa pandemi COVID-19 yang sedang kita alami hari ini. Bung Roy, selamat sore, Bung. Selamat sore. Apa kabar, Bung Roy? Alhamdulillah baik. Sehat? Alhamdulillah. Masih tetap pakai masker? Selalu lah itu. Iya, baik. Bung Roy, kita akan bincang-bincang terkait dengan budaya. Iya. Mungkin Bung punya banyak perspektif terkait dengan budaya yang hadir di tengah-tengah situasi pandemi kita hari ini. Iya. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi teman-teman generasi Mebidang kita, sebagai refleksi lah pada situasi kita hari ini. Saya melihat di beberapa waktu terakhir ini, kita tahu kita mengalami masa pandemi ini sejak bulan Maret, dan sekarang sudah pada akhir bulan Agustus atau pertengahan sampai akhir bulan Agustus. Situasi kita juga semakin rumit ya. Yang pertama, banyak orang hari ini terkena pandemi ini, kurang lebih sudah 150 ribuan orang, dan perekonomian kita juga tidak berjalan sebagaimana mestinya. Tapi kemudian yang paling luar biasa adalah ternyata nilai-nilai luhur di tengah-tengah pandemi ini juga tidak muncul di tengah-tengah kita. Banyak orang tidak juga misalnya bergotong royong, walaupun kita tahu ada juga orang-orang yang mendedikasikan dirinya untuk membantu saudara-saudaranya, tapi di tengah-tengah itu juga banyak nilai-nilai yang belakangan juga mengganjal di tengah-tengah masyarakat. Ada masyarakat yang tidak terpenuhi bantuannya. Namun juga menurut saya banyak solusi yang juga belum begitu tepat hadir di tengah-tengah masyarakat kita. Bagaimana kira-kira pandangan Bung Roy terhadap situasi sosiokultur yang hidup di tengah-tengah kita pada era pandemi ini? Iya, kalau kita mau melihat dalam realitas kebudayaan, aku pikir manifestasi kebudayaan itu kan terwujud dalam 7 hal ya. Pertama bahasa, kemudian sistem pengetahuan, sistem agama, teknologi, lalu kesenian, mata pencaharian, dan sistem kekerabatan. Nah, 7 hal tadi itu kan kemudian ketika kita memasuki masa pandemi, maka ada sesuatu yang kemudian tiba-tiba tertahan gitu. Dia tidak berjalan sebagaimana mestinya gitu. Pandemi ini memaksa kita seperti untuk menahan diri untuk tidak melakukan sosialisasi sebagaimana sewajarnya. Ketujuh hal manifestasi kebudayaan tadi kemudian tiba-tiba menjadi dia dipaksa untuk memunculkan satu wilayah implementasi yang lain nih, satu wilayah yang membuat kita tidak bisa berlaku sebagaimana wajarnya. Misalkan dalam hal ini kesenian tidak lagi bisa
sembarangan untuk membuat pertunjukan sekarang. Tiba-tiba semuanya menjadi online gitu. Begitupun dengan sistem pengetahuan kita sekarang. Sistem pengetahuan tidak lagi berlangsung pada situasi belajar mengajar yang berjalan secara live gitu. Tiba-tiba sekarang sekolah online gitu kan. Kita dipaksa untuk memasuki satu situasi yang disebut dengan new normal. Nah, hal-hal kayak gini kan membutuhkan ada konsekuensi-konsekuensi tersendiri dari perjalanan situasi ini yang membuat kita tiba-tiba harus memiliki kuota berlebih, lalu kemudian sistem mata pencaharian berubah, semuanya berubah. Aku sendiri dalam situasi ini mengalami semacam kegagapan gitu Bang. Kegagapan yang membuat aku misalkan bagaimana kemudian aku merumuskan sebuah pertunjukan, bagaimana cara mengajar yang efektif, bagaimana mendapat akses pengetahuan yang baik. Nah, hal-hal seperti ini memang tidak bisa aku terima atau aku perlakukan dengan sama seperti sebelumnya gitu. Nah, ini yang kemudian menjadi satu hal yang membuatku bertanya di manakah kemudian posisi pemerintah dalam hal ini. Apakah pemerintah kemudian seperti kita lihat misalkan ada bantuan dana seperti ini dan bantuan dana seperti ini, tapi untuk mendapatkan akses bantuan seperti itu pun kita begitu sulit. Nah, ini satu hal yang aku pikir di mana kita mendapatkan posisi tawar itu, di mana kita mendapatkan posisi tawar untuk bisa mendapatkan akses-akses seperti itu ketika situasinya semua serba membuat kita gugup, membuat kita gagap seperti itu. Dalam kesenian sendiri, aku dan juga mungkin bagi sebagian orang banyak menahan diri untuk tidak menciptakan keramaian-keramaian yang memang namanya kesenian kan mengundang orang untuk melakukan keramaian itu, mengundang tontonan. Nah, ini hal yang belum menemukan titik balansnya. Aku nggak tahu apakah kita dipaksa untuk menerima hal ini sebagai sesuatu yang new normal ini sebagai sesuatu yang akan menjadi paten untuk selamanya, atau memang kita harus bersabar untuk menunggu perubahan yang lain. Tapi sebelum menunggu datangnya semua itu kan memang kita nggak bisa berdiam diri. Ada hal yang harus kita lakukan gitu. Seperti apa yang kita lakukan sekarang misalnya. Aku pikir aku sendiri belum bisa menemukan solusi yang cukup konkret atas hal itu gitu. Selain membiarkan segala sesuatu berjalan seperti ada apa adanya dan berbuat sesuai dengan apa yang memang menjadi kapabilitas kita gitu. Kalau selama pandemi ini relatif pementasan kegiatan-kegiatan teater berjalan atau mandek? Kalau teater, beberapa teman-teman memang mengarahkan itu kepada teater virtual ya, kepada teater virtual. Tetapi buatku sendiri teater virtual sebetulnya bukan betul-betul teater, karena yang disebut dengan teater kan dia kini dan di sini. Dia mengandalkan pada pertemuan langsung antara penonton dan pertunjukan gitu. Dalam teater virtual ada satu pengalaman panggung yang tidak bisa dirasakan lagi gitu. Kita tidak bisa berjabat tangan dengan aktor, kita tidak bisa melihat pertunjukan itu secara live, kita dibatasi, didikte oleh kamera gitu. Jadi beberapa orang melakukan terobosan-terobosan dengan menggunakan media virtual, seperti beberapa teman-teman di Medan bikin meditasi coronavirus gitu kan, yang aku juga terlibat di dalamnya. Tetapi sebagai seorang seniman yang mau terbiasa, apalagi aku memang memilih jalanan gitu sebagai laboratorium penciptaanku, aku merasa sangat terbatasi dan sangat dibatasi, sehingga kemudian situasi ini membuatku sendiri aku tidak melakukan pertunjukan, karena buatku pertunjukan teater ya harus langsung gitu. Dia harus penonton mencium bau keringat aktor mencium bau penonton, seperti itu gitu. Ketika itu hanya berlangsung secara virtual, menurutku itu gagal menjadi teater gitu. Tidak bisa seperti itu gitu. Walaupun tentu saja ini nggak berlaku buat semua orang ya, tapi buatku sendiri memang ini satu fase, satu momen di mana aku harus menguji kesabaranku sendiri gitu, untuk bertahan, untuk sabar melihat
situasi ini dan entah sampai kapan ini berlangsung. Seperti itulah kira-kira. Oke, menarik. Saya lihat begini, Bung Roy. Kalau kita lihat satu pentas seni, satu pentas budaya, dari banyak hal yang saya baca dan saya saksikan, sebetulnya itu makna lain dari satu teks. Jadi semacam kita membuka buku, padahal kita sedang menonton drama, dan di lembar-lembar buku itu, di lembar-lembar selama pertemuan pertunjukan itu, kita kemudian menangkap pesan-pesan di balik itu. Yang menurut saya pesan-pesan itu lah yang akan menuntun masyarakat. Betul. Oh, ini gitu. Jadi masyarakat itu dengan pertunjukan seni budaya sebetulnya dia mendapatkan sesuatu, tertanam sesuatu yang luhur, kemudian itu menjadi pegangan bagi dia, dan itu menjadi hidup, bahkan bisa diimplementasikan juga. Menurut Bung Roy itu masih adakah yang seperti itu, atau memang sudah hilang, atau semakin sulit karena masa pandemi ini? Kalau untuk itu sih aku pikir tidak dipengaruhi oleh pandemi ya. Maksudku gini, sebuah pertunjukan terjadi kan karena memang ada nilai-nilai yang ingin disampaikan, gitu. Ada kegelisahan yang mau disampaikan gitu. Bahwa kemudian pandemi datang atau tidak ada pandemi kan nggak ada hubungannya ke situ semestinya ya. Semestinya artinya sebuah pertunjukan tetap sebuah pertunjukan, bahwa ada nilai yang ingin dikabarkan, ada satu realitas yang pengen disampaikan, ada perspektif lain yang ingin disampaikan gitu. Jadi itu tidak teknis sifatnya. Yang mengganggu dalam persoalan pertunjukan ini dalam konteks pandemi adalah sesuatu yang sifatnya teknis. Kalau sesuatu yang bersifat nilai-nilai atau esensial, ya aku pikir tidak dipengaruhi lah oleh pandemi. Jadi dia bisa berlangsung seperti apa adanya gitu. Ambil contoh kecil misalkan ketika kita menyaksikan beberapa pertunjukan online dengan pertunjukan yang offline seperti itu, nilainya kan tetap sama gitu. Ada nilai yang pengen disampaikan, ada kabar, ada berita yang pengen disampaikan, tetapi yang membedakan adalah cara penyampaiannya. Nah ini yang persoalan teknis seperti ini bisa saja mengganggu, bisa juga tidak tentang nilai-nilai itu gitu. Tapi kalau misalkan nilai-nilai yang kabar itu memang harus mengandalkan pada pertemuan langsung, artinya dia bisa menjadi lebih efektif pada pertemuan langsung, tentu saja itu mengganggu peristiwa ini. Tapi ketika nilai-nilai yang ingin dikabarkan itu tidak mengandalkan pada pertemuan langsung, ya tentu saja tidak ada masalah. Jadi artinya persoalan nilai yang ingin disampaikan dalam satu pertunjukan semestinya tidak dipengaruhi oleh pandemi. Lain halnya dengan teknis ya, aku pikir begitu, Bang. Oke. Misal begini, Bung Roy. Seandainya nilai-nilai luhur itu, karena budaya kita tahu pasti isinya kan nilai-nilai luhur, nilai-nilai kebaikan. Seandainya itu berlangsung sudah sedemikian rupa di tengah-tengah kita, bukankah pada masa pandemi ini apa yang sudah kita tanam itu akan muncul misalnya gitu? Misalnya begini, kita mestinya harus berbahagia menghadapi pandemi ini karena sebetulnya kita sudah punya pertahanan gitu. Karena budaya kita, misalnya budaya persaudaraan, budaya gotong royong, budaya bersama senasib dan misalnya itu sudah hidup duluan. Jadi kita nggak perlu misalnya gitu. Tapi kelihatan yang luhur-luhur itu nggak muncul gitu dalam situasi seperti ini. Yang terjadi justru kita ini semakin gagap gitu, kita semakin gugup dalam situasi ini. Kita kehilangan gitu sesuatu yang luhur tadi itu. Gimana teman-teman budaya melihat ini gitu? Bukankah ini suatu ruang kosong yang sebetulnya sangat menggugat atau menggugah kita gitu? Semestinya begitu, tapi kenyataannya kan tidak seperti itu gitu. Kita melihat sekarang sepertinya semua orang sedang sibuk menyelamatkan dirinya sendiri gitu. Kita tidak lagi berangkat pada nilai-nilai luhur seperti jargon selama ini, misalkan apa gotong royong gitu kan. Ini
apakah kemudian aku berpikir begini Bang, apakah kemudian karena karena pandemi ini kemudian kita melahirkan satu budaya baru, yaitu budaya individualistis ya. Artinya kita memang sebelumnya juga sudah individualis. Tiba-tiba ini membuat kita menjadi lebih individualistis lagi, misalkan dengan stay at home gitu. Itu kan sekarang perlawanan bukan lagi turun ke jalan. Lu menjadi pahlawan ketika kita ada di rumah gitu, ketika kita tidak melakukan apa-apa. Nah ini kan menciptakan satu filosofi baru yang ganjil gitu kan. Ya, tidur-tiduran, leyeh-leyeh sudah menjadi pahlawan. Ketika kita keluar maka dibilang tidak menghormati gitu. Nah ini ada logika berpikir yang kalau dituruti dengan flat gitu, maka ini akan menciptakan satu ruang individualistis yang menurutku mengerikan sekali gitu. Aku tidak menemukan lagi proses kebersamaan di dalam masyarakat ini. Kita tidak tahu lagi bagaimana harus merumuskan kebersamaan di tengah situasi yang membuat kita menjadi sangat individualistis situasinya sekarang ini gitu. Aku pikir begitu. Ada terobosan nggak dari teman-teman kita untuk melihat situasi itu dan kemudian ada upaya-upaya rekayasa budaya? Ya, kalau di dalam, aku ngambil contoh misalkan, kalau untuk itu kan harus ada satu contoh kasus ya. Aku contoh kasusnya misalkan di meditasi coronavirus itu. Kita mengumpulkan teman-teman dari Aceh sampai Papua, bikin pertunjukan bersama-sama, lalu kemudian kita mengadakan donasi, lalu kemudian uang yang kita dapat itu kan kemudian dikumpulkan, lalu kemudian diberikan kepada orang seniman-seniman yang membutuhkan. Bentuknya masih pada seniman ya, belum lagi pada orang banyak gitu. Jadi sejauh ini yang aku lihat misalkan pergerakan-pergerakan seperti itu ya hanya bisa dilakukan oleh seniman-seniman yang memang memiliki kepedulian seperti itu. Di dalam hal ini misalkan meditasi coronavirus. Lalu di Jogja ada majelis dramaturgi yang juga melakukan hal seperti itu. Lalu sekarang muncul lagi di Bandung ada namanya Suasana, singkatannya apa gitu. Tapi memang itu berangkat dari kegelisahan komunitas-komunitas kesenian yang masih ingin tetap menerabas jarak, mencoba untuk melahirkan kebersamaan walaupun fisiknya terbatasi gitu. Jadi memang ada juga segelintir orang yang mencoba untuk tetap bersama, menjalin kebersamaan di tengah situasi yang memang tidak memungkinkan kita untuk bertemu secara fisik, tetap ada. Dan ini kan membuat kita jadi lebih optimis sebetulnya. Iya. Saya termasuk appreciate itu dengan MCV itu ya, meditasi coronavirus. Yang Bang Agus ya, Bang Agus Susilo. Iya. Itu Agus Susilo, terus kemudian Ayu Badrin, Johendri Caniago, saya, Devi Matahari, sama Willy. Sama Zulfikar satu lagi, tim intinya. Kalau kita lihat dari teman-teman yang terus bergerak di tengah-tengah masa pandemi ini, walaupun kita tahu tadi ada efektivitas juga ya dengan virtual ini, ada masalah juga karena beda dengan offline tadi ya. Tapi itu ternyata juga dengan sabar kawan-kawan terus. Saya lihat kalau di Facebook terus tak berhenti, terus main terus gitu. Apa yang dibayangkan oleh teman-teman pekerja ini untuk melihat dalam segi efektivitas itu? Bisa kita ukur nggak pengaruh pesan yang mau kita sampaikan itu pada publik di tengah-tengah online seperti ini ya? Aku sih melihatnya ini memberikan daya hidup yang luar biasa gitu. Karena ini kan awalnya kami sendiri tidak mengira akan seluas ini gitu. Awalnya cuma kawan-kawan segelintir orang, tapi tiba-tiba kemudian meluas sekarang sampai ribuan orang dari seluruh Indonesia gitu. Dari apa yang kami tangkap gitu, kemudian aku melihat bahwa ini semacam memberikan daya hidup karena semua orang melakukannya dengan bahagia. Semua orang melakukannya dengan gembira. Nah ini kan memberikan stimulus membuat mereka juga tubuh kita menjadi lebih kuat gitu menghadapi virus seperti itu. Jadi imunitas susah sekali ngomongnya imunitas gitu. Jadi yang aku tangkap efek positif dari semua ini adalah dia memberikan daya hidup. Daya hidup. Nah ini kan inti dari esensi dari kesenian kan daya hidup Bang gitu. Jadi ketika dia memberikan daya hidup maka
Disitulah dia berhasil. Ketika dia tidak memberikan daya hidup, maka apalagi yang mau ditawarkan dalam dunia yang tadi kita bicarakan yang sudah penuh dengan kematian ini. Betul. Wah, itu yang daya hidup lah, aku pikir cuma itulah yang bisa kita tawarkan gitu. Melihat misalkan bagaimana seniman-seniman tua masih baca puisi, anak kecil masih baca puisi, kemudian ada mahasiswa berkebutuhan khusus juga ikut, mereka merasa berharga, merasa dihargai. Ini kan memberikan daya hidup yang luar biasa dan itu mengharukan buat saya. Iya. Mengharukan. Baik, saya setuju itu. Bahkan saya pinginnya tidak berhenti pada baca puisinya gitu. Tapi begitu dibaca si pendengar menangkap secara simbolik pesan isi itu maksud saya Bung Roy ke depan yang kita berharap itu pesan-pesan luhur di dalam puisi-puisi itu meresap gitu masuk dan mempengaruhi karena menurut saya pesan budayawan ini kan pesan simbolis padahal pesan simbolis itu yang saya ketahui itu paling menghunjam ke dalam penjiwaan kita. Gimana itu kira-kira? Kalau itu kan sebetulnya kembali kepada penontonnya atau penikmatnya ya. Artinya apa yang bisa dilakukan oleh para penyuguh adalah memberikan yang terbaik. Bahwa kemudian apakah si penonton itu atau si penikmat itu bisa menerima itu kan kembali kepadanya. Tetapi yang aku percayai begini Bang, bahwa apapun yang disampaikan dari hati pasti akan sampai juga ke dalam hati gitu. Itu hukumnya seperti itu dia gitu. Jadi kembalinya walaupun dia kembali kepada penonton atau penikmat apakah ini akan sampai atau tidak, tapi sebetulnya yang paling mendasar adalah si pekaryanya sendiri. Dia harus betul-betul berangkat dari hatinya sendiri dalam menyatakan, dalam mengabarkan nilai-nilai itu. Karena kalau dia hanya sekedar misalkan objekan gitu atau cuma sekedar di mulut, ya aku percaya cuma akan sampai ke telinga gitu, nggak akan sampai ke hati. Jadi tidak akan ada perubahan apa-apa kecuali sekedar mengganggu gendang telinga. Persis. Nggak sampai merubah nilai pikirannya gitu ya. Enggak, Baik. Harus dari hati ya memang. Iya. Oke. Mungkin itu garis bawah yang tebal sekali mungkin penting bagi kita ya, karena ini urusan jiwa dan urusan jiwa hati betul. Ya. Tapi begini, Bung Roy, dengan teman-teman ini, bukankah hari ini juga di tengah-tengah budaya kita muncul komodifikasi budaya itu, bahwa budaya itu akhirnya oleh orang-orang tertentu digunakan juga sebagai komoditi. Jadi dia sebagai sekedar tontonan belaka. Itu tadi lah untuk menggelitik-gelitik gendang telinga tadi itu. Bagaimana kita punya upaya untuk mengubah ini? Kalau menurutku langkah pertama yang paling sederhana adalah melakukan filterisasi ya, karena bombardir industri yang hanya sekedar menghadirkan tontonan yang bukan tuntunan itu kan banyak sekali di sekeliling kita gitu kan. Oke, kita buka TV sedikit, kita nonton ya, kita menonton banyak sekali sampah gitu ya. Jadi hal pertama yang kita lakukan sebetulnya melakukan filterisasi. Dengarlah apa yang ingin didengar, jangan mendengar apa yang tidak ingin didengar. Lalu yang kedua ya mau tidak mau melakukan pergerakan, menciptakan komunitas sendiri, membangun komunitas yang memang ingin mengabarkan nilai-nilai luhur itu gitu. Jadi aku pikir dua hal itu, pertama ya filterisasi, jangan dengar apa yang nggak mau didengar gitu. Yang kedua ya menciptakan sendiri, ya bikin tandingan lah seperti itu. Karena kalau kita juga membiarkan itu terjadi tanpa kita melakukan apa-apa, ya kita akan mengamini itu sama saja gitu. Aku pikir begitu Bang. Mantap. Kalau kita lihat pada konteks pandemi yang sedang melanda dunia hari ini, termasuk kita di Indonesia maupun di Sumatera Utara, Kota Medan ini, kita tahu banyak carut marutnya banyak sekali di tengah-tengah kita. Teman-teman seniman menangkap ini untuk dijadikan apa gitu? Apakah tidak ada upaya untuk menangkap ini kemudian merefleksikannya kepada masyarakat dan kemudian memagari masyarakat, atau bahkan ingin ikut merekayasa supaya akhirnya situasi ini tidak justru negatif sama masyarakat gitu? Ada upaya ke arah sana nggak yang bisa
dilakukan oleh teman-teman seniman. Melihat situasi ini kan carut marutnya luar biasa. Tadi itulah individual dan seterusnya. Kalau itu kemudian terrefleksi oleh teman-teman seniman, teman-teman budayawan, apa nggak ada upaya lebih jauh dari itu gitu untuk ikut serta mengubah jalannya situasi ini? Ya, tentu saja ada, tapi gini, ketika kita menggunakan kata seniman kan general ya, general istilahnya seniman yang mana dulu gitu ya. Dan seniman yang mana yang mau ikut menciptakan perubahan, menciptakan pagar, dan seniman mana yang tidak gitu kan. Jadi aku sih melihat bahwa masih banyak seniman yang ingin ikut serta turut dalam memagari masyarakat untuk memilah-milah itu, untuk menciptakan filter. Aku pikir itu masih banyak, tapi juga bukannya tidak sedikit juga yang terlibat di dalamnya tanpa ingin memberikan semacam edukasi kepada masyarakat. Jadi kalau misalkan di dalam wilayah kesenimanan sendiri, aku melihat situasinya juga mengalami konflik gitu. Jadi ada yang melakukan proses pembiaran gitu, dia hanya berbicara ya persoalan-persoalan cinta, persoalan apa gitu. Tapi ada juga yang memang ingin interaktif gitu, ikut terlibat dalam apa yang menjadi problematik masyarakat saat ini gitu. Nah, kembali kepada tadi gitu. Aku pikir apa yang dilakukan oleh beberapa teman-teman yang sekarang bergerak gitu. Aku menyebut seperti yang tadi aku bilang, ada majelis dramaturgi, ada suasana, ada meditasi coronavirus, lalu ada beberapa lagi ini mulai tumbuh. Betul. Dia ingin menciptakan satu pertunjukan yang nggak cuma puisi, teater, tapi juga film-film pendek gitu, untuk nilai-nilai apa yang bisa kita ambil dari era pandemi itu. Jadi aku pikir kalau kata seniman tadi memang tidak bisa dipukul rata ya. Ada yang melakukan itu, ada juga yang tidak. Tapi beberapa juga sangat gigih ya dalam melakukan itu gitu. Di Jogja terutama luar biasa gitu. Pergerakan teman-teman di Jogja, misalnya mereka tetap bikin pameran seni rupa walaupun online gitu, virtual gitu. Tetap bikin instalasi kayak kemarin Biennale 2020 itu dilakukan secara virtual. Jadi artinya meskipun perjumpaan fisik tidak ada, tetapi itu tidak membatasi teman-teman untuk tetap berkreativitas gitu, tetap melakukan edukasi kepada masyarakat melalui caranya masing-masing gitu. Seperti kalau itu. saya perhatikan di meditasi coronavirus yang kita apresiasi lah secara luar biasa ya, di tengah-tengah pandemi ini teman-teman masih bekerja untuk menghadirkan perubahan-perubahan di tengah-tengah masyarakat, termasuk tadi itu ya, menghimpun teman-teman seniman di berbagai daerah dari seluruh Indonesia, Aceh sampai Papua. Bung Roy bisa lihat bagaimana penerimaan ini di Sumatera Utara, di Medan ini. Karena dulu Medan ini katanya gudangnya para seniman, tapi belakangan hilang. Tapi apakah dengan MCP ini ada upaya misalnya untuk menghidupkan kembali benih-benih tadi itulah seni budaya yang bisa kita sampaikan kepada masyarakat ini? Iya. Aku melihat ada contagiousnya lumayan nih Bang ya. Contagiousnya lumayan. Jadi sekarang berangkat dari apa yang dilakukan oleh meditasi coronavirus itu, kemudian lahirlah misalkan Studio Kosambi. Lalu kemudian ada lagi cakap-cakap teater gitu online seperti ini gitu modelnya. Jadi Studio Kosambi yang kemarin itu ya? Iya. Oh iya. Studio Kosambi itu kan juga sebetulnya kalau Forkaya itu Forkaya dia lebih kepada kebudayaannya, dan itu maksudnya tidak di kesenian secara kecil gitu. Dia lebih luas, diskusi dia sifatnya. Kalau di meditasi coronavirus kan memang pertunjukan dan diskusi kadang-kadang gitu. Jadi aku lihat apa yang dilakukan oleh teman-teman di meditasi coronavirus cukup memberikan efek yang positif buat teman-teman di Medan khususnya gitu ya. Bukan cuma di Medan, aku pikir di Jakarta, di Jogja, di Surabaya pun bergerak, dan ini sebetulnya indah gitu. Aku melihatnya tiba-tiba ini menjadi sesuatu yang memberikan dampak positif bagi banyak orang, dan aku pikir inilah yang bisa kami berikan gitu. Ini yang bisa kami berikan untuk meningkatkan kualitas hidup kemanusiaan pada saat ini gitu. Kalaupun ada perubahan, kalaupun kita menggunakan kata perubahan, nah inilah perubahan sedikit banyaknya yang bisa kita berikan kepada masyarakat. Kalau boleh tahu, apa tantangan terbesar dari selama proses MCV ini
meditasi coronavirus ini berlangsung? Kalau dibilang tantangan terbesar, sebetulnya itu teknis sekali sifatnya. Tantangan terbesar itu pada saat kita melakukan acara itu ya persoalan jaringan ya. Jaringan yang tiba-tiba ngacau itu kan di luar kekuasaan manusia kalau masuk jaringan itu. Yang kedua kuota pada awal-awalnya, tapi kemudian sekarang kita udah bisa memberikan setiap pertunjukan dikasih uang pulsa. Udah bisa sebenarnya kan lumayan Bang. Persis. Udah sampai pada titik itu yang tadinya kita patungan, tiba-tiba sekarang udah punya uang kas, udah bisa memberikan peserta untuk bisa terlibat. Luar biasa. Jadi pada titik itu kami yang hanya dalam waktu beberapa bulan, 4 sampai 5 bulan terakhir ini ya merasa bersyukur sekali gitu. Jadi bahkan dalam tim MCP sendiri kita sudah bisa memberikan per bulan lah kepada anggotanya, kepada tim manajemennya ya kan. Walaupun kecil tapi udah berdampak gitu. Ini buatku sendiri keren. Keren gitu. Ada upaya nampilin pentas Anton Chekhov lagi di virtual? Enggak lah. Kalau untuk aku sendiri, aku memang sekarang aku menghindari pertunjukan virtual untuk aku sendiri, untuk pribadiku. Kenapa? Karena aku merasa kurang greget gitu, Tapi aku sangat mendukung sekali pertunjukan virtual itu. Tapi kalau untuk kegelisahanku pribadi, rasanya aku harus membatasi diri dulu untuk sementara waktu ini sampai aku menemukan satu konsep dramaturgi yang cukup layak untuk dipentaskan pada era ini gitu. Aku masih lebih banyak merenung dulu untuk saat ini. Mantap. Seperti itu kira-kira. Saya berdoa semoga Bung Roy cepat dalam perenungannya dan kita lewati situasi ini dan segera mentas dan itu bisa jadi penuntun lah di tengah-tengah masyarakat. Amin. Baik. Satu pertanyaan terakhir Bung Roy. Kita dulu pernah punya polemik kebudayaan. Namanya agak serem polemik, tapi sebetulnya adalah pertukaran gagasan. Sebetulnya bangsa ini mau kemana gitu. Tapi yang bicara itu budayawan. Kalau sekarang kan kita mau kemana? Yang bicara politisi. Kan itu Bung Roy. Kita kadang-kadang muak juga karena informasi publik kok isinya politik semua gitu. Kalau nggak ada yang lain, kalau nggak politik ekonomi. Jarang sekali informasi publik ini dipengaruhi oleh nilai-nilai budaya. Sesuatu yang katanya halus itu, yang mungkin bisa lebih menyentuh ke jiwa kita tadi itu. Nah menurut Anda, kita ini sebagai suatu bangsa ini, dalam perspektif budaya ini, kita ini mau kemana gitu? Kalau dulu kan perdebatannya, Indonesia ini mau ikut Barat, kata Sultan tadi Raksamana, tidak ada peluang lain, kecuali kita ikut Barat. Tapi Auh dan kawan-kawan mengatakan tidak. Boleh ikut Barat, tapi jangan tinggalkan Nusantara kita, budaya lokal kita, budaya nasional kita. Menurut Anda, kalau sekarang apa ya perspektif bangsa ini ke depan dalam pandangan para budayawan ini? Iya, seperti tadi yang udah kita bicarakan di depan tadi, Bang. Menurutku memang kita sudah salah sejak awalnya gitu. Jadi apa yang perlu kita lakukan sekarang kembali merumuskan apa sih sebetulnya konsep kebudayaan kita ke depannya nanti gitu. Karena kalau dibilang kita sekarang mengatakan diri kita sebagai negara yang berbudaya, tapi toh kenyataannya kita tidak seberbudaya yang kita pikirkan persis. Kalau kita mau bicara sekarang kita sebagai negara yang modern, kita juga tidak semodern yang kita anggap gitu. Jadi sebetulnya di mana posisi kita gitu. Sementara kita aku sendiri merasa sebagai seniman tidak punya bargaining position di negeri ini, tidak punya daya tawar gitu, sehingga kemudian ketika kita mau bikin pertunjukan kok kita seperti pengemis gitu. Tidakkah kadang-kadang kecemburuanku atau kemarahanku begini, pemerintah tidakkah kalian menganggap kami penting gitu? Tidakkah kalian menganggap kami sebagai bagian yang penting dari elemen-elemen di negara ini gitu? Sehingga kemudian dia memunculkan semacam rasa keputusasaan tersendiri bagi beberapa seniman gitu. Dari mana kemudian dan di mana kemudian kita ingin meletakkan satu perspektif baru kalau suara kita tidak didengar gitu. Bagaimana kita mau merumuskan itu kembali gitu. Sementara posisi seniman tidak dianggap lebih penting dari posisi tukang becak misalkan, tidak dianggap lebih penting dari posisi tukang sayur misalkan. Jadi bagaimana kita harus meletakkan kembali
posisi kita agar bisa didengar, dan bagaimana kemudian kita meneruskan jejak sejarah kebudayaan sebagai negara yang katanya dipenuhi dengan nilai-nilai luhur seperti ini. Bagaimana kita memijakan kembali seperti itu? Nah, ini kan butuh kerja sama gitu dari berbagai pihak. Dalam hal ini misalkan pemerintah yang punya kekuasaan, bagaimana kita memiliki akses kepada pemerintah. Aku pikir aku sendiri masih belum memiliki jawaban yang konkret untuk hal itu. Ya aku pikir gitulah. Agak sulit juga menjawabnya. Bang Dadang mungkin bisa menambal sulam kata-kata saya ini. Silakan Bang, apa-apa kita interaktif aja. Apa yang nggak bisa saya pikirkan mungkin bisa ditambal sulam oleh Bang Dadang untuk menjawab pertanyaan ini. Baik, menarik. Saya menambal sulam di hadapan para pekerja-pekerja seniman budayawan, takut saya. Karena kalau kita kan masih berkomentar, belum berbuat gitu ya. Enggak lah. Tapi menurut saya penting saya tangkap tadi, teman-teman Bung Roy, Bung Agus dan lain-lain yang tadi disebutkan sudah putus asa kah atau masih optimis? Tidak putus asa. Alhamdulillah. Kalau ditanya apakah saya optimis, tidak juga. Pesimis juga enggak, mungkin realistis ya. Baik. Realistis gitu. Jadi tidak optimis, tidak juga pesimis. Kalau saya pribadi, saya lebih kepada realistis gitu, sehingga kemudian mungkin tidak terlihat seperti sedang melakukan pergerakan, tapi juga tidak terlihat sedang diam ya. Realistis aja, menunggu semuanya berakhir, menangkap momen yang bisa ditangkap seperti apa gitu. Jadi karena kalau inginnya optimis tapi takutnya kecewa gitu. Inginnya optimis tapi takutnya kecewa, akhirnya jatuhnya realistis aja lah sekarang gitu. Realistis dalam melihat segala sesuatunya gitu. Baik, kami hanya bisa berdoa Bung Roy, mudah-mudahan doa itu Amin. kepada pemilik semesta ini bisa mengiringi lah langkah-langkah kita ke depan. Iya. Jelas saya gembira kita tidak putus asa dalam situasi ini. Tentu masih banyak yang bisa kita berbuat. Amin. Baik, banyak hal tapi waktu juga yang membatasi kita karena ada hal-hal yang lain dan kami yakin Bung Roy juga banyak kegiatan ya. Baik, teman-teman generasi Membidang, sampai di sini pertemuan kita, dialog kita pada kesempatan hari ini. Nantikan kami pada topik-topik di channel Cerita Membidang berikutnya. Salam generasi Membidang.